Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku kelas 10 perhotelan SMK Yaspia. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran mata pelajaran komunikasi industri pariwisata. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pemeliharaan standar kinerja pribadi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai grooming ya, apa saja itu bagian dari grooming, bagaimana kita harus menjaga kesehatan tubuh, kepribadian ya, kemudian juga kita harus merawat anggota tubuh ya, untuk yang pria mulai dari rambut, kemudian pria maupun wanita memelihara kebersihan kuku ya, kebersihan mulut, hidung, gigi dan sebagainya. Kita lanjut, pembahasan selanjutnya adalah mengenai etika dan kepribadian ya. Pengertian etika itu adalah kebiasaan atau kriteria apa yang baik dan apa yang tidak baik yang ditujukan kepada tingkah laku atau sikap kelakuan manusia yang mempunyai kehendak bebas dalam menentukan mana yang baik dan mana yang tidak ya. Sedangkan kepribadian itu adalah bagaimana individu tampil dan membuktikan ya, atau bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya ya. Nah, etika didukung oleh beberapa nilai, yaitu kepentingan umum, kemudian kejujuran, keterbukaan dan kebaikan ya, kesejahteraan dan kesopanan ya, atau saling menghargai ya. Nah, ini untuk penerapan etika ya, untuk penerapan etika terbagi atas beberapa aspek ya. Aspek yang pertama adalah etika menghadap atasan. Nah, kalian harus paham bagaimana cara menghadap atasan yang baik ya, yang benar ya, berdasarkan standar ya. Nah, bagaimana menghadap atasan yang betul adalah yang pertama, kita harus menentukan maksud dan tujuan ya. Kita harus menentukan maksud dan tujuan yang akan kita sampaikan sebelum kita menghadap atasan ya. Atasannya itu bisa supervisor, bisa asisten manajer, bisa manajer ya, dan sebagainya. Mestinya makin tinggi level atasan kita, etika harus semakin kita perhatikan ya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mengenali sifat, watak, dan karakter atasan kita. Apakah atasan kita karakternya periang, humor, atau serius? Nah, ini kita harus sesuaikan. Tidak mungkin ya, kalau atasan kita agak kaku, kemudian kita ajak bercanda, nah ini agak sulit ya. Nanti khawatirnya miskomunikasi ya, kemudian ada masalah yang timbul jika kita menerapkan demikian. Ya, kemudian etika menghadap atasan selanjutnya adalah kita harus ya mengetuk pintu sebelum masuk ruangan dan tunggu hingga diizinkan masuk ya, betul ya. Kemudian selanjutnya jangan mengambil tempat duduk sebelum dipersilahkan. Yang terakhir memohon diri apabila sudah diberi tanda dan ucapkan terima kasih dan salam hormat ya di akhir pertemuan. Kemudian etika menjenguk orang sakit. Nah, ini kita sering sekali ya, datang dengan baik dan sopan, kemudian menanyakan kabarnya ya, kemudian memberikan dukungan moral kepada orang yang sakit tersebut dan berpamitan sebelum pulang dan memberikan doa untuk kesembuhannya. Sebaiknya jika kita ingin pulang saat kita menjenguk orang sakit ya, jangan kita main kabur begitu aja ya. Kemudian juga kita harus menjaga komunikasi yang baik dengan orang yang sakit tersebut agar tidak menimbulkan sakit hati ya. Harusnya orang sakit kita jenguk sehat ya. Kemudian moralnya juga bangkit ya. Jangan justru kita buat drop atas apa yang kita ucapkan tadi. Ya. Kemudian bagaimana kita mempelajari etika mengundurkan diri dalam pekerjaan ya, etika di kantor, jangan datang terlambat ya, pulang sebelum waktunya, kemudian jangan suka ngegeng ya, membentuk kelompok tertentu ya. Bagaimana etika berkenalan, etika berjabat tangan ya, dan tipe-tipe kepribadian ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.